Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyaksikan video pembelajar ini di kanal YouTube Explore Biologi. Setelah sebelumnya kita sudah membahas dua materi dari dua bab awal di kelas 12. Kali ini kita akan berlanjut. Kita akan masuk ke bab 3 di materi biologi kelas 12. Oke. Jadi berbicara tentang materi genetika, sebenarnya ini adalah materi yang jika dibandingkan dengan materi sebelumnya yaitu metabolisme tidak terlalu sulit, tapi mungkin membutuhkan bayangan yang lebih karena mungkin kamu akan bertemu dengan beberapa istilah yang sebenarnya kamu sudah pernah dengar, pernah lihat, tapi saat membayangkan, saat ditanyakan suka bingung sendiri. Kayak gen itu kayak gimana sih, DNA itu kayak gimana, kromosom itu apa. Nah, kita akan pelajari di sini. Materi ini sangat penting karena nantinya materi ini menjadi awal atau dasar bagi beberapa materi yang lain. Seperti sintesis protein nanti kamu akan pelajari itu menjadi dasar untuk pembelahan sel. Kalau misalnya saat kamu belajar tentang gen, itu menjadi dasar untuk materi hereditas dan selanjutnya. Oke, kita mulai. Oke, sebelum masuk ke bab ini, secara umum, tujuan dari kamu belajar dari bab materi genetika ini ada beberapa ya. Ya, misalnya setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan yang pertama, kamu bisa mendeskripsikan struktur dari RNA dan DNA, serta sifat dan fungsinya. Jadi ada 3 ya. Kamu bisa paham DNA itu strukturnya seperti apa sama RNA, lalu sifat-sifatnya. Nah, kayak misalnya DNA itu kayak gimana sifatnya, atau RNA itu kayak gimana sifatnya, itu kamu harus bisa mendeskripsikannya, serta fungsi dari masing-masingnya. Dia berperan di mana saja, lalu dia berguna di mana saja. Nah, itu kamu harus paham nantinya. Nah, yang kedua, kamu dapat menjelaskan hubungan antara DNA, gen, dan kromosom. Karena sebenarnya 3 istilah ini sangat berkaitan erat, sangat masih nyambung gitu ya. Nah, gimana nyambungnya atau gimana hubungannya? Nah, kamu nantinya harus bisa menjelaskan hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan hubungan gen dengan sintesis protein. Ya, jika di bab sebelumnya kamu sudah belajar sintesis yang lain ya, ada fotosintesis dan kemosintesis. Nah, untuk bab ini kita akan belajar nantinya sintesis yang lain, yaitu sintesis protein seperti itu. Nah, setelah tadi tujuan pembelajaran, apa yang akan kita pelajari? Nah, apa yang akan kita pelajari di bab ini secara umum terbagi jadi 3 bagian. Sebenarnya sih tidak terlalu banyak, cuma seperti saya bilang tadi karena ini mungkin materi yang baru, bukan baru ya, tapi semacam belum pernah dibahas secara detail di bab-bab sebelumnya, jadi mungkin butuh eh, perhatian yang lebih juga gitu. Nah, materi pertama di video ini akan kita pelajari adalah yang ini, gen, kromosom, dan alel. Kita kenalan dulu sama 3 istilah ini dan beberapa istilah lainnya, karena saat kamu belajar dasarnya dulu, kalau kamu udah tahu gen itu apa, kromosom itu apa, alel itu apa, nanti akan lebih mudah saat nantinya kamu harus memahami DNA, RNA. Nah, baru setelah kamu paham DNA dan RNA, kamu bisa menerapkannya di sintesis protein. Jadi memang ketiganya ini sebuah proses yang berkesinambungan gitu ya. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu gen, kromosom, dan alel. Ya, kita akan belajar pengertiannya ya, termasuk. Jadi kalau kita berbicara kromosom dan hal-hal yang terkait hal-hal yang terkait dengan istilah tersebut, sebenarnya mungkin bagi sebagian kamu agak abstrak bayanginnya, karena kromosom itu kayak gimana sih, kromosom itu sebesar apa atau dia ada di mana. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin saat diucapkan tentang kromosom akan ada di benak kamu, beberapa di antara kamu. Nah, kalau harus dibuat sebuah urutan dari siapa yang ada di dalamnya atau
siapa yang lebih besar, mungkin kita bisa buat urutannya seperti ini. Jadi awalnya mungkin kamu masih ingat apa itu sel di kelas 11 semester 1 ya. Sudah dijabarkan sel dan strukturnya ya kan. Nah, kemudian di dalam sel itu ada yang namanya nukleus. Ya, masih ingat apa nama lain dari nukleus? Nama lain dari nukleus adalah inti sel. Nah, dulu di kelas 11 tuh dibilang inti sel itu mengatur kinerja seluruh atau mengatur kinerja sel, mengatur fungsi sel. Nah, siapa sebenarnya yang bisa mengatur itu? Yang bisa mengatur itu adalah kromosom. Nah, jadi di dalam sel ada nukleus. Di dalam nukleus ada yang namanya kromosom. Nah, kemudian dalam kromosom itu ada gen. Dan di dalam gen ada yang paling kecil yaitu adalah DNA. Itu mungkin konsepnya ya. Nah, kalau harus dibuat pengertian, kromosom itu apa sih? Kromosom adalah benda-benda halus berbentuk lurus. Oh, Pak, ini nggak lurus. Nah, nanti beda-beda. Nah, kalau ini nanti dia namanya adalah kariotip. Nah, jadi kumpulan dari kromosom yang membentuk sebuah pohon, bilangnya pohon kariotip, beberapa sumber bilang, nah ini kariotip dari kita ya, manusia. Nah, benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang atau bengkok terdiri dari zat yang mudah mengikat zat warna dan dia ada di dalam nukleus seperti itu. Nah, kalau berbicara ukuran dan jumlahnya untuk kromosom individu, menurut Benden dan Boveri, mereka berdua bilang bahwa sebenarnya banyaknya kromosom di dalam nukleus itu berbeda-beda pada tiap spesies. Dan jumlah untuk tiap spesiesnya adalah konstan. Maksudnya apa? Maksudnya contoh, misal manusia punya 23. Nah, selama dia adalah manusia, dia akan selalu punya 23 kromosom atau 23 pasang kromosom. Sementara mungkin nantinya kita bandingkan dengan jagung atau ikan itu akan berbeda karena spesiesnya juga berbeda. Nah, kalau mau membandingkan dengan beberapa kromosom atau individu. Nah, ini ada contohnya ya. Misalnya, jagung dia punya 20 buah atau dibilang 10 pasang, seperti itu kan. Kalau misalnya yang mirip-mirip, nah kalau manusia punyanya 46 buah atau 23 pasang. Sementara ya misalnya kera dia punya 42 buah dan 21 pasang. Nah, ini contohnya saja. Jadi intinya adalah jumlah kromosom dalam kalau dia masih satu spesies jumlahnya sama. Tapi kalau dia beda spesies maka jumlahnya akan berbeda. Oke. Nah, selanjutnya jika kita mengenal lagi kromosom itu berdasarkan letak sentromernya terbagi jadi 4. Jadi kalau digambarkan secara biasa atau secara umum, misalnya misalnya ini satu buah kromosom, ya. Nah, ini kromosom yang sering ditemui, tapi sebenarnya berdasarkan di tengah-tengahnya ini adalah namanya sentromer. Kalau saya sendiri sering nyebut dia sebagai pembatas antara dua lengan kromosom. Nah, itu sentromer. Nah, sentromer ini biasa jadi patokan karena nantinya kromosom berdasarkan letak sentromernya tadi bisa dibagi jadi 4. Ada telosentrik, yang mana telosentrik? Yang ini ya. Jadi kalau telosentrik itu sentromernya terletak di ujung lengan kromosom. Jadi benar-benar di ujung nih. Nah, jadi seakan-akan dia cuma punya satu lengan saja. Nah, yang kedua ada apa? Yang kedua ada akrosentrik. Kalau akrosentrik, yang tadi sentromernya ada di ujung lengan. Kalau akrosentrik, sentromernya ada di dekat ujung, jadi nggak sampai habis banget. Jadi saat digambar, dia ujung lengan yang kedua masih terlihat walaupun tidak atau pendek banget gitu ya. Nah, yang ketiga ada metasentrik. Nah, kalau metasentrik ini gambaran dari kebanyakan kromosom atau kromosom yang sering digambarkan.
bahwa sentromernya terletak benar-benar di tengah antara kedua lengan. Makanya di gambarnya ini, nih, dia gambarnya benar-benar persis di tengah. Jadi panjang antara dua lengannya sama. Lalu yang keempat, ada apa? Yang keempat ada submetasentrik. Bedanya apa dengan metasentrik? Bedanya kalau metasentrik tadi persis di tengah-tengah antara kedua lengan. Sementara kalau submetasentrik, sentromernya terletak agak di tengah sehingga kedua lengan tidak sama panjang. Maksudnya gimana, Pak? Simpelnya gini. Bayangin aja kalau telosentrik itu ada di paling ujung. Panjang sedikit namanya akrosentrik. Nah, lebih panjang lagi namanya submetasentrik, ya kan? Dan kalau misalnya sudah panjangnya sama dua-duanya, maka namanya adalah metasentrik. Ya, semoga cukup terbayang ya. Nah, kita lanjut. Tadi udah dibahas kromosom berdasarkan letak sentromernya. Sekarang kita belajar struktur dan macam kromosom. Jadi kalau kita mengenal unsur atau struktur dari kromosom itu sendiri, secara umum, sebenarnya banyak, tergantung kita mengambil sumber dari mana. Ada yang menjelaskan secara detail, ada yang menjelaskannya secara garis besar saja. Tapi coba saya rangkumkan di sini. Jadi pertama, ini dua lengan kromosom, ya. Ini kan ada lengan kromosom tulisannya ya, ada lengan kromosom. Oke. Nah, badan kromosom adalah bagian kromosom yang mengandung kromonema. Nah, yang mana kromonema? Yang warna putih ini. Nah, yang warna putih ini dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, itu adalah namanya benang kromonema. Ini, kita udah dapat satu ya, kita tandain. Nah, kromonema itu adalah benang yang ada di badan kromosom. Oke. Nah, yang membungkus si kromonema tadi namanya adalah matriks. Yang mana matriks? Yang ini nih. Sepanjang ini nih, yang warna abu-abu ya kalau di gambar. Nah, itu matriks itu namanya. Oke, lanjutnya. Ada apa lagi ya? Ada apa lagi? Yang selanjutnya ada kromomer. Nah, jadi sepanjang jalan kromonema ini ada beberapa bagian yang mengalami pembelahan. Nah, dia disebut sebagai kromomer. Beda ya, jadi kalau tadi kromonema itu jalurnya yang putih, nah di saat beberapa tempat dia terpotong-potong, bukan terpotong tapi mengalami pembelahan, namanya adalah kromomer. Buat apa kromomer? Fungsinya dia sebagai pembawa sifat keturunan, disebut lokus gen. Nah, ya banyak yang dibawa ya sifat-sifat keturunannya. Kayak yang sudah saya bahas di podcast sebelumnya, yang tentang kecerdasan seorang anak, itu salah satu sebenarnya sifat keturunan, tapi masih diperdebatkan siapa sebenarnya yang membawa atau faktor dominan genetis apa sebenarnya. Itu kalau dulu sih pas kuliah saya diajarinya itu dari mitokondria ibu, tapi ternyata pasti butuh penelitian lagi ya. Seperti itulah saat kita belajar biologi, perkembangan ilmunya sangat cepat, jadi belum tentu yang kamu pelajari saat SD atau misalnya kamu pelajari saat ini akan sama dengan fakta ilmiah yang ada di 10 tahun mendatang. Oke, kita lanjut. Jadi tadi sudah sampai lokus ya. Lokus ini dia ada di dalam kromomer. Kemudian ada apa lagi? Yang terakhir ada kromiol. Kromiol jadi semacam granula. Granula itu apa ya? Butir-butir. Nah, nih udah ada granula. Kan biasanya kalau di iklan-iklan apa sih kopi itu saya pernah lihat granulnya. Nah, butir-butirnya sebenarnya artinya gitu. Itu disebut sebagai kromiol. Lalu terakhir kalaupun misalnya harus ditambahkan, ini ada sentromer di sini atau nama lainnya adalah kinetokor. Lalu juga ada satelit. Nah, sebagai ujungnya. Semoga cukup menggambarkan ya. Nah, selanjutnya kita sudah mengenal struktur dan macam kromosom. Lalu kita kenalan lagi dengan dua jenis kromosom. Ini cukup penting sampai nanti kamu belajar tentang hereditas manusia. Jadi jadi kromosom itu terbagi jadi dua. Ya, ada yang namanya autosom,
ada yang namanya gonosom. Jadi pada sebenarnya kalau kita ngomongin kromosom yang normal, kromosom itu selalu berpasangan. Tidak ada yang misalnya cuma sendiri gitu, itu nggak ada. Jadi biasanya kan digambarnya selalu kayak gini nih, kayak huruf X, ya mirip-mirip X biasanya kalau digambarkan. Karena dia dari dua kromosom, ya. Ini namanya kromosom homolog. Nah, pasangan kromosom disebut sebagai kromosom homolog. Kalau di kondisi normal kromosom seperti ini, kromosom homolog yang bersifat diploid. Di itu artinya ingat berapa? 2. Nah, 2 set kromosom. Ada berapa lengan? Lengannya ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kalau itu autosom. Nah, itu normalnya. Tapi kalau misalnya gonosom, dia haploid, artinya terdiri atas 1 set kromosom. Karena nantinya, misalnya kromosom kelamin laki-laki, dia bawa 1. Kromosom kelamin perempuan, dia bawa 1. Saat bertemu, dia akan menjadi pasangan. Jadi 2 set kromosom. Gitu ya. Nah, selanjutnya, sebenarnya tadi dalam tubuh jadi ada 2 tipe kromosom ya. Ada autosom, nama lainnya adalah kromosom tubuh, dan yang kedua ada gonosom atau nama lainnya adalah kromosom kelamin. Ini contoh penggambaran dari kromosom tersebut. Ini kromosom Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster itu adalah lalat buah. Kalau misalnya kamu biasa ke tukang buah, ada lalatnya tuh yang warna matanya agak warna-warni, ya itu namanya Drosophila melanogaster. Dia sering dijadikan objek penelitian di masalah kromosom ini karena cukup mudah diamatinya dan bisa dengan alat-alat sederhana dalam perkembangbiakannya. Gitu. Nah, tadi ada autosom dan gonosom. Selanjutnya kita belajar cara nulisnya. Cara nulis dari kromosom ini, jadi kita harus tahu dulu berapa jumlah kromosomnya. Ya, contoh misalnya kita ambil contoh di manusia aja ya, yang gampang. Di manusia itu ada 46 buah. Ya, 46 buah kromosom. Dia terbagi jadi 2. Ada 44 autosom, ada 2 gonosom. Oke ya, sudah mulai terbayang. Selanjutnya kita bikin formulanya, kemudian formulanya tergantung apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan. Jika yang ditanyakan adalah pada sel tubuh atau sel somatis, maka cara nulisnya kayak gini. Jadi, jika hanya 1, itu menunjukkan bahwa itu buah atau berapa banyaknya secara keseluruhan. Makanya ditulisnya 44A sesuai dengan yang tadi kita tuliskan ya. Nah, XX ini adalah kromosom kelamin dari perempuan. Nah, ingat yang kemarin sudah saya jelaskan di podcast. Kayak yang belum mendengarkan bisa dengarkan di link yang nanti saya berikan. Jadi pada perempuan memang kromosomnya itu ditulis sebagai XX. Nah, dia tidak punya kromosom Y. Ya. Nah, kalau tadi hanya 1 itu menunjukkan buah. Di sini ada 44. Nah, kalau di sini ada AA yang artinya pasang. Ya, gampang. Tinggal tadi yang buahnya kita tulis atau kita bagi 2. Jadi 22 AA plus XX. Nah, itu kalau pada sel somatis. Karena dia diploid ya, berpasangan. Sementara kalau pada sel ovum kita tidak menganggap dia sebagai 46. Karena kalau 46 ini kondisinya adalah diploid atau 2N. Nah, kalau pada sel kelamin, di sini saya perempuan, ya 23. Karena ini hanya N. Nah, gampang kan? Kalau N kan 23. 2N ya berarti 2 kali 23, 46. Nah, udah tinggal ditulis 22A plus X. Gitu ya. Dan ini tidak boleh 11 AA. Nah, kalau yang ovum atau kelamin, dia harus tulisnya seperti ini. Dan kelaminnya cuma 1 ya, karena 23 di sini.
Nah, kalau laki-laki bedanya di mana? Bedanya hanya di kromosom Y. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan pada manusia adalah kalau perempuan dia kromosom X semua, kalau laki-laki ada kromosom X, ada kromosom Y, seperti itu. Nah, lalu pada laki-laki sel kelaminnya kayak gimana Pak cara nulisnya? Nah, cara nulisnya bisa mirip dengan bisa sama dengan perempuan atau bisa beda, tergantung dia membawanya sel kelamin apa. Karena ingat, kalau tadi kalau perempuan cuma punya satu jenis kromosom kelamin yaitu X, kalau pada laki-laki dia punya dua, ada X, ada Y. Makanya ada kata-kata atau, tergantung dia bawanya kromosom kelamin apa. Oke, semoga sudah terbayang ya tentang penulisan kromosom ini karena nantinya akan dipakai sampai hereditas manusia. Tuh. Nanti bisa dicoba dengan beberapa latihan soal jika memang dirasa perlu. Nah, yang kedua yang kita bahas adalah gen. Kalau tadi kromosom. Kromosom dalam kromosom itu ada gen. Secara definisi kita bisa bilang bahwa gen adalah kesatuan terkecil di dalam sel. Kesatuan terkecil. Loh, Pak, tadi bukannya ada DNA? Iya, DNA tapi tidak terhitung sebagai kesatuan. Nantinya DNA itu hanya dihitung sebagai satu zat asam nukleat yang berada di dalam gen. Seperti itu ya. Fungsinya apa dari gen ini? Fungsinya adalah berperan menentukan hereditas, itu fungsi utama. Tapi beberapa fungsi pokok lainnya adalah yang pertama, misalnya mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Ya, jadi seperti kalau di bab-bab sebelumnya kan sudah dibilang ya, misalnya metabolisme itu dipengaruhi sama faktor internal, genetis. Nah, ini gen yang ngatur. Nah, tadi selain mengatur perkembangan dan metabolisme, dia menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya. Jadi memang sifat genetis itu tidak akan hilang. Mungkin jadi ya karena memang kondisinya adalah spermatozoomorfum, laki-laki dengan perempuan, 50% diambil dari laki-laki, 50% diambil dari perempuan. Kalau misalnya kemudian ada pertanyaan, Pak, tapi saya atau misalnya adik saya kayaknya lebih mirip sama ayah, Pak, dibandingkan sama ibu. Nah, kalau kayak gitu, bisa jadi yang terlihat hanya yang muncul atau yang mirip dengan ayah. Gitu. Jadi sebenarnya porsinya kalau mau dihitung secara rinci tetap 50-50, cuma mungkin kebetulan yang terlihat jelas itu yang mirip dengan ayahnya saja gitu ya. Nah, tadi kalau masih ingat yang struktur kromosom, di dalam kromosom gen terletak dalam lokus ya. Nah, lokus ada dalam mana tadi? Nah, coba diingat-ingat lagi ya. Kemudian gen-gen yang terletak pada lokus yang berkesesuaian pada kromosom homolog disebut sebagai alel. Jadi gen itu atau alel merupakan kondisi atau agen gen yang terletak pada lokus yang sesuai, yang sudah pas. Nah, itu namanya alel. Karena memang ada kondisi di mana gen-gennya tidak berletakkan pada lokus yang sesuai. Nah, kalau gitu namanya bukan alel ya. Nah, satu gen hanya mengontrol satu sifat. Jadi nggak ada yang misalnya namanya misalnya gen mata dan hidung, nggak bisa. Gen mata ya gen mata, gen hidungnya gen hidung. Gitu. Atau misalnya gen penyakit albino ya hanya mengatur albino aja. Atau misalnya gen penyakit hemofilia ya dia mengatur hemofilia saja. Gitu. Dengan sifatnya nantinya kalau huruf besar itu adalah gen dominan dan kalau huruf kecil dia adalah gen resesif. Gimana Pak cara nulisnya? Gini, kalau kamu masih ingat pelajaran kelas 9, hukum Mendel, kan ada yang tulisnya B besar, M besar, M kecil gitu ya. Nah, ini penerapannya. Jadi yang besar itu dia gen dominan, yang kecil dia adalah gen resesif. Nah, jadi masih nyambung kan. Dan ini nantinya kita pelajari lagi nih materi hereditas bahkan dengan variasi yang lebih banyak. Insya Allah dengan keyakinan sih insya Allah bisa. Lalu, nah ada satu ahli ya kalau kita ngomongin gen pasti akan menyebut ahli ini namanya Thomas Morgan.
Jadi menurut beliau, gen itu adalah substansi hereditas, substansi materi dari atau dia yang membawa pewarisan sifat. Nah, kondisi tersebut membuat gen itu memiliki beberapa sifat. Kayak misalnya, kata si Pak Thomas bilang, gen merupakan zarah tersendiri yang kompak dalam kromosom. Nah, ini bahasa Indonesia yang mungkin agak jarang ditemui ya, zarah. Zarah itu semacam apa ya bahasa lainnya? Zarah tersendiri yang kompak dalam kromosom. Zarah itu unit, mungkin bisa bilang unit tersendiri yang kompak dalam kromosom. Dan yang kedua, gen mengandung informasi genetik. Kita tidak akan belajar secara lebih detail, misalnya gen rambut ada di mana, gen mata ada di mana, tidak, karena itu jauh. Bahkan saya pun di kuliah 1 pun tidak belajar, dan beberapa teman saya pun yang kuliah S2 tidak belajar itu juga, karena itu nantinya informasi yang memang kalau kamu mau meneliti ya kamu harus nyari informasi tersebut gitu. Dan yang ketiga, setiap gen menduduki tempat tertentu dalam kromosomnya. Jadi ya udah, kondisinya kayak gitu. Misalnya di kromosom ini ada gen apa aja, kromosom ini ada gen apa aja. Misalnya di kromosom nomor 10 di karyotipe itu ada gen apa aja, itu sudah diatur. Jadi memang hebatnya Tuhan, hebatnya Allah dalam menciptakan makhluk hidup sudah diatur dengan detail tersebut. Gitu ya. Dan yang terakhir, gen dapat menduplikasi diri pada peristiwa mitosis. Nah, ini nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya ya, yaitu pembelahan sel. Oke. Nah, mungkin untuk video ini sampai situ dulu. Terakhir, kalau kata Pak Karno, founding father-nya bangsa Indonesia, beliau bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, sekian untuk video kali ini. Pada video selanjutnya kita akan membahas materi yang merupakan lanjutan dari materi ini, yaitu DNA dan RNA. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ilmu yang sudah kalian terima bisa bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.